Assalamualaikum wargaku. Dalam situasi pandemi global virus COVID-19, Presiden Joko Widodo menekankan physical distancing untuk penanganan dan pencegahan virus corona COVID-19 di Indonesia. Physical distancing bisa diterjemahkan dengan jaga jarak atau jaga jarak aman dan disiplin untuk melaksanakannya. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, setidaknya terdapat 8 pekerjaan penting yang bisa dilakukan BPD pada bulan April 2020 ini. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru lihat channel ini, silakan klik subscribe sekalian tekan loncengnya, biar warga menerima terus pemberitahuan video terbaru di channel ini. Berikut ini 8 pekerjaan BPD di bulan April tahun 2020. 1. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020, BPD berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan proses perubahan anggaran APBDes tahun 2020 dalam rangka pengalokasian program desa tanggap COVID-19 dan padat karya tunai desa. Tentu saja sebelumnya dilakukan juga perubahan RKPDes tahun 2020 untuk kepentingan program desa tanggap COVID-19 dan padat karya tunai desa. Dalam keadaan luar biasa seperti penyebaran wabah penyakit seperti ini, perubahan APBDes dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Semua ini tentu saja harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Pekerjaan BPD yang kedua adalah menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. Banyak cara dilakukan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya menjaring aspirasi masyarakat ini. Salah satu caranya adalah sambil mengikuti kegiatan kemasyarakatan di desa, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya. Bertemu masyarakat sambil mengikuti pertandingan badminton misalnya, merupakan kegiatan tidak formal namun yang penting bisa berkomunikasi dan menyerap aspirasi warga. Berbicara tentang aspirasi masyarakat adalah hal pokok dan banyak disebut dalam Permendagri nomor 110 tahun 2016 bahwa BPD harus bertugas untuk menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut. Penggalian aspirasi warga dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi warga tersebut menggunakan panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu, dan uraian kegiatan, serta hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan kembali dalam musyawarah BPD. Pekerjaan yang ketiga adalah monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan pemerintah desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada bulan April ini, sesuai mekanisme, terdapat pencairan dana desa dan alokasi dana desa Termin 1. Pelaksanaan kegiatan semua bidang yang tertuang dalam RKPDes dan APBDes, pelayanan publik kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran atau dari pemerintah daerah jika ada. Dalam pasal 46 Permendagri nomor 110 tahun 2016 disebutkan bahwa BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui pengawasan terhadap perencanaan kegiatan pemerintah desa yang tertuang dalam RKPDes dan APBDes serta proses pelaksanaan kegiatannya. BPD juga melakukan pengawasan melalui pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pengawasan BPD ini berupa monitoring dan evaluasi, dan hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa tersebut menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Pekerjaan yang keempat adalah menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing setelah diundangkan. Peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes atau peraturan desa ini dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Perbup, Perda, Pergub, Permen, apalagi undang-undang. Masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukan baik secara lisan atau maupun secara tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan desa atau Raperdes.
Untuk melaksanakan peraturan desa ini, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa atau Perkades dan keputusan kepala desa. Pekerjaan yang kelima adalah musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa. Dalam Permendagri nomor 46 tahun 2016 pasal 48, BPD wajib melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa atau disingkat LKPPD, yakni berupa kinerja kepala desa selama 1 tahun anggaran. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa tersebut berupa capaian pelaksanaan RPJMdes, RKPdes, dan APBdes, capaian pelaksanaan penugasan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, serta prestasi kepala desa. Pelaksanaan evaluasi harus dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 70 menyebutkan bahwa kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBdes atau disingkat dengan LPRP APBdes kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan juga kepada Badan Permusyawaratan Desa. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBdes dan catatan atas laporan keuangan. Laporan pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa atau disingkat LPPD akhir tahun anggaran. Bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBdes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun 2020 ini. Ingat bahwa bulan ini adalah batas akhirnya. Bagaimana jika kepala desa tidak membuat LKPPD, LPRP APBdes, dan LPPD? BPD dapat memberikan surat peringatan pertama apabila kepala desa belum menyampaikan pertanggungjawaban tahun anggaran 2019. Pekerjaan keenam BPD adalah membuat laporan pertanggungjawaban BPD. Laporan BPD ini salah satu unsurnya adalah hasil pelaksanaan proses evaluasi LKPPD, LPRP APBdes, dan LPPD yang dibuat oleh pemerintah desa. Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan evaluasi atas kinerja kepala desa tersebut. Pelaksanaan dan hasil evaluasinya merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Pekerjaan ketujuh, bila terdapat Raperdes, maka BPD dapat melaksanakan musyawarah pleno, proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes yang ada. Pekerjaan BPD yang kedelapan adalah BPD akan melaksanakan musyawarah pleno proses pengambilan keputusan jika terdapat proses pembuatan perdes. Terima kasih wargaku sudah menonton. Silakan berikan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini ternyata bermanfaat buat warga semua, jangan lupa untuk klik like and share. Salam Desa Maju.